Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fattah. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengatur tata letak sebuah elemen pada website ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan sebuah proyek akhir seperti pada slide berikut ini. Jadi di sini ada sidebar dan main content atau konten utamanya menggunakan flex ya jadinya. Oke, pada CSS kita mengenal properti display. Ya, sebelum kita masuk ke intinya yaitu flash, kita harus mengenal dulu nih, apa sih properti display itu? Oke, properti display ini memiliki beberapa value. Di antaranya adalah inline value. Seperti ini ya. Penulisannya selector terus di dalamnya display inline. Oke, display inline ini berarti satu baris ya. Jadi elemen yang memiliki properti display inline ini dia akan ditampilkan ke browser itu menjadi satu baris bersama tag lainnya, digabungkan. Tidak ada baris baru di antaranya. Jadi tidak ada margin top ya atau margin left gitu. Ya, antara elemen lainnya. Inline ini jadi tidak bisa diberikan margin secara vertikal. Margin vertikal itu margin top, margin bottom ya. Oke, kita contohnya seperti ini. Margin inline ya. Jadi yang kita beri Jadi yang kita beri style display ini adalah tag P ini ya. Tag P ini yang kita beri nama kelas X ya atau example ya, saya singkat jadi X gitu. Example memberi warna merah ya, teksnya warna merah, color red, terus display inline. Nah, display inline ini tidak bisa diberi margin secara vertikal. Contohnya margin top ya. Kita kasih contoh. Misal margin top 100 px ya biar kelihatan banget, terus kita run ya. Oke, udah run nih. Nah, ini kan ini tidak ada margin topnya atau margin secara vertikal atau margin bottom gini. Ya, dia tidak akan mau memberikan margin ya. Tetapi jika margin secara horizontal dia ini bisa di margin left ya. Nah, dia akan memberikan margin left-nya. Oke, selanjutnya ada display block. Display block ini dia selalu memberi baris baru ya. Dia ini bisa diberikan margin vertikal ataupun margin secara horizontal. Ya, kita coba ya. Ini marginnya kita jadiin 0 dulu, jadiin default ya. Terus ini margin coba. Oke, displaynya kita ganti jadi block. Sebentar, oke. Margin. Nah, dia displaynya menjadi block. Nah, jika menjadi block ini, dia ini memiliki baris baru ya. Baris baru di antara elemen tersebut. Elemen P ini jadi membuat baris baru tersendiri. Jadi tidak mau terhubung dengan teks-teks ini nih. Jadi dia itu tidak mau inline. Dia selalu diberi baris baru. Nah, margin. Jika kita berikan margin ya, ini bisa. Kalau keyword property margin doang ya, berarti dia memberikan margin top, margin right, margin bottom, margin left. Berarti semua margin. Nah, jadi dia bisa ya dikasih margin. Misalnya margin top aja bisa. No. Oke, margin left. Bedanya itu ya, inline dengan block. Secara default, div itu memiliki display block ya. Jika elemen-elemen atau tag ya, tag P atau tag yang untuk teks ya, itu memiliki defaultnya inline ya biasanya. Oke, kita lanjut ke inline block. Nah, inline block ini perpaduan antara inline dan block. Ya, seperti yang kita ketahui, di mana display inline ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Begitu juga dengan block ya. Jika inline, kelemahannya tidak bisa diberi margin top ya atau tidak bisa diatur ya margin secara vertikalnya. Sementara di bagian blok ini dia tidak bisa menyatu dengan konten sebelumnya atau teks sebelumnya ya. Jadi kita
menggunakan inline blocks ya. Kita coba dulu ya inline block. Hapus. Nah, inline block ini unik sekali ya, bagus sekali ya menurut saya. Jadi perpaduan antara dua kelebihan dari inline dan block ya, kekurangannya dibuang. Oke, inline ya. Seperti yang kita tahu, inline dia ini menjadi satu baris. Jadi dia ini akan membaur dengan elemen sebelumnya atau teks-teks sebelumnya. Jadi dia akan menjadi satu baris terlebih dahulu. Jadi ini seperti perilaku dari inline. Terus perilaku dari bloknya itu akan ada juga ya, akan ini diperpadukan jadinya. Jadi kita bisa memberikan margin gitu. Nah, gitu. Ini saat atas 100 pixel, right 100 pixel, kanan 100 pixel, bottomnya 100 pixel. Jadi ini adalah perpaduan antara dua kelebihan display ya, atau display inline dan block. Jadi bagus banget ini display inline block ya. Oke, nah untuk menghilangkan sebuah elemen kita bisa menggunakan display none ya. Nah, hilang teksnya. Oke, selanjutnya yang ini adalah display flex ya, yang akan kita pelajari untuk membuat layouting. Nah, karena flex ini memiliki kepanjangan fleksibel ya. Ini singkatan dari fleksibel. Oke. Jika kita gunakan display flex ini, ya, ini mirip dengan inline block. Dia bisa diatur gimana aja. Oh, sorry ya, ternyata dia seperti block ya ternyata. Seperti blok. Dia tidak membaur ya dengan elemen sebelumnya atau teks sebelumnya. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke flex direction ini ya, kita harus membuat sebuah elemen untuk membuat bentar, kita menggunakan kode editor dari W3 School saja. Kita akan membuat sebuah elemen yang di dalamnya nanti kita bisa atur. Oke, display ini ya, kita coba ya langsung ya. Oke, di sini udah ada nih. Kita hapus ya P-nya yang nggak bermanfaat. Oke. Ini kita hapus. Kita rapikan dulu ya sebentar ya, teman-teman. Sebentar kita rapikan. Kita dulu. Oke ya. Kita rapikan dulu sebentar ini. Nah, di display flex ini, jadi dia ini mengatur konten di dalamnya ya. Kita hapus ini. Nah, jadi dia mengatur display di dalamnya, konten di dalamnya ya. Misalnya di sini ada main, terus kita kasih main, salah ya. Kenapa ke bawah itu? Main, oke. Ini kalau pakai hashtag berarti ini ID ya. Kalau kita pengen manggil sebuah ID ya, kita menggunakan hashtag di CSS-nya. Oke, main di sini nama ID-nya. Terus kita mau ngambil div di dalamnya nih. Kita mau select, kita mau memilih elemen div di dalam elemen yang ber-ID main gitu. Jadi menggunakan ini div gini ya. Jadi yang elemen div di dalam ID main ya. Jadi kan kayak elemen main terus masuk ke dalam div itu kan. Oke, di sini kita kasih warnanya. Ini kita hapus saja ya yang ini. Yang dari bawaan W3 School-nya. Kita mau dia sama semua. Kita kasih 1 2 3 aja. 2 1 2 3 oke.
Di sini kita kasih width misalnya 100 pixel, height-nya 100 pixel, terus kita kasih border aja ya, border 1 pixel solid ya, padat, terus warnanya itu hitam aja ya, 00. Oke, ini udah jadi. Ini width-nya kita tambahin aja kali ya, 400. Oke ya. Nah, jadi dia ini Flex ini mengatur konten di dalamnya ya. Jadi kalau misal kita blok begini ya langsung ya. Nah, ini beda kan? Udah berbeda ya. Kalau blok konten dalamnya tuh pasti dia membuat baris baru juga ya. Oke ya, kita menggunakan Flex ini. Nah, di Flex ini kita bisa mengatur posisi setiap elemennya. Jadi misalnya elemen 1 mau ada di tengah, elemen 2 mau di atas sini, elemen 3 sini ya. Kita bisa ngatur semuanya. Nih, contoh kita pakai satu elemen aja dulu ya. Sekarang, nah bagaimana kita ingin menengahkan elemen div ini ya, yang satu ini ke tengah. Caranya itu gampang ya, justify content. Nah, center. Nah, center ini kurang T ya. Nah, center ini dia baru ke tengah sini, belum benar tengah secara vertikal, dia baru tengah secara horizontal. Nah, untuk ke tengah secara vertikal dia harus menggunakan line items lagi, center, baru dia bisa ke tengah. Nah, oke, perbedaannya mungkin paham kali ya, justify content dengan align items. Jika justify content itu secara horizontal, align items itu secara vertikal ya. Tetapi tidak demikian ya. Sebenarnya di display flex itu memiliki direction, arah ya. Arah ini dia memiliki arah. Oke, biar biar kita tahu penggunaan direction, kita tambahin lagi div-nya di sini. Ini row baris. Secara default display flex itu memiliki flex direction row ya, secara tanpa kita definisikan itu udah row sebenarnya ya. Jadi kalau kita hapus nih sama aja. Sama aja. Ya. Jadi flex direction ini memiliki beberapa value. Di antaranya itu ada row, column ya, kolom ya atau kolom. Ada row reverse atau kebalikannya dari row, ada column reverse. Jadi kebalikan dari column. Nah, kita coba satu-satu ya. Misalnya row ini baris kan biasa ya, dia jadi dari kiri ke kanan. Nah, kalau row reverse, dia ini dari reverse ya. Reverse. Oke, sorry. Nih, ini kenapa dia nggak mau? Kita coba lihat di sini. Bentar ya, bentar. Kita lihat. Dia ini nggak mau berubah. Kita coba pakai column aja dulu ya. Column. Aneh ya. Sebentar, dia nggak mau. Ini kita lihat di sini aja ya. Di sini kayak kode editornya, nggak tahu ya, tahu kode editornya tahu sayanya. Oke, di sini row reverse dia jadi kayak AB-nya kan di sini kan dia A B C D-nya berurutan nih. A B C D, A B C D E F berurutan. Nah, kalau row reverse dia jadi kebalik, jadi kanan. Nah, kalau row biasa kan dari kiri ke kanan ya gitu. Nah,
Kalau column reverse, column dulu ya, tadi belum sempat coba. Nah, kalau column dari atas ke bawah, kalau column reverse dari bawah ke atas gitu. Ya, udah tahu perbedaannya nih. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, penggunaannya setiap direction ini tidak selalu horizontal, ini tidak selalu vertikal ya. Jadi ini nggak selalu mengaturnya secara horizontal, justify content ini. Dan align items ini tidak selalu mengatur secara vertikal. Flex direction ini ya, jika kita row, tadi kita ubah dulu ya, di row. Oh pantas ya, ini direction C tipe tadi. Coba nih kita column. Nah ya tadi tipe ya, sorry ya, maaf banget ya. Sorry, tipe. Oke ini row nih ya. Kalau row kita hapus aja karena udah nggak butuh. Oke ini row. Kalau row justify content-nya ini benar, dia mengatur secara horizontal. Nah untuk kembaliin ke kiri kita bisa menggunakan flex start ya, run. Nah untuk kita ke kananin gitu, kita pojok kananin tuh flex end gitu, gampang ya. Oke, kita ke flex start aja ya biar kelihatan lebih banyak. Flex start. Nah, jika kita ubah ini jadi column ya. Nah, jika kita ubah menjadi column, ini tidak mengatur secara horizontal lagi ya. Nah, ini menjadi tengah nih. Dia horizontal jadi ke tengah ya. Jika sebelumnya kita menggunakan row, ini kan nggak di tengah ya. Dia ke kiri ya, agak ke kiri. Nah, jika kita jadiin flash direction column, dia jadi ke tengah gini. Ternyata ya, justify content ini mengatur uh, elemen itu sesuai main axis ya. Jadi sumbu utamanya. Jadi kalau kita representasikan itu seperti ini. Jika flex direction row, justify content-nya ini mengatur row, mengatur baris ya. Mengatur baris. Jadi flex start di sini, center flex end ya. Atau kita peragakan ya menggunakan elemen yang ini kita gerak-gerakin aja. Nih ya, kita coba nih. Nah, jika ini kan berarti ini center berarti justify content center, align item center ya. Ini pada flex direction row. Nah, jika justify content-nya ini flex start ya, berarti ada di sini ya, align items-nya center aja. Kalau misal align items-nya flex start, justify content-nya flex start, maka ini ada di sini. Itu. Ini yang ini kotak ini anggap aja ya browsernya ya. Nah, jika center berarti dia ada istilah di tengah-tengah browser gitu kan. Kalau flex end berarti dia ada di sini. Kalau keduanya flex end, kalau keduanya flex start ada di sini. Di sini ya, maaf di sini. Kalau keduanya flex start ya. Kalau misal align items-nya itu flex end, justify content-nya flex start di sini ya. Align items flex end, justify content center berarti di sini. Nah, jika kita menggunakan flex direction column ya, justify content ini mengatur kolomnya jadinya. Dia mengatur kolom. Jadi dia mengikuti dari flex direction. Makanya namanya ini main axis. Mengikuti sumbu utama. Dia sumbu utamanya kan sumbunya ini ke kolom. Jadi dia mengatur kolom justify content ini. Jadi kalau justify contentnya center, align itemsnya center ya sama kelihatannya ya. Tapi kalau misalnya kita ubah flex startnya ini ya justify flex start di sini ya. Sementara kalau di sebelumnya kalau justify content yang flex start tuh jadi sini ya kan, benar nggak? Oke ya. Nah, align itemsnya center
justify content flag start. Nah, di sini posisinya. Nah, ini justify content center, align items, flag end ya. Berarti kalau ini harusnya flag start in center. Flag start center berarti sini. Nah ya, beda jadinya. Justify kontennya flag start di sini, align item center jadi sini posisinya. Dia mengatur sumbu utama justify content. Nah, align item sini berarti lawannya. Jika dia flag direction row berarti dia mengatur kolomnya gitu. Nah, kita coba di sini. Di sini aja langsung. Nah, ini kita jadi row dulu. Nah, ini kita ubah jadi flag start dulu ya semuanya. Nah, jika kita mau mengatur ini ke tengah secara horizontal ya, berarti ini row, berarti baris itu horizontal ya. Baris itu horizontal. Kalau kita mau atur ini di tengah sini, berarti kita menggunakan center ya. Karena ini row ya first direction-nya. Nah, kalau misalnya align items ini mengatur secara vertikal, lawannya dari baris ya, lawannya dari horizontal berarti center. Baru dia ke tengah tuh. Kalau misalnya dia mau di bawah banget berarti flag end. Nah, gitu. Nah, bagaimana jika kolom ya? Kalau kita ubah langsung pasti boxnya malah berubah juga posisinya. Nah, ini kolom. Jadi justify content ini mengatur tengah secara vertikal. Nah, dia benar kan ada di tengah secara vertikal? Dia benar ada di tengah secara vertikal. Nah, align item ini berarti lawannya. Kalau dia secara vertikal berarti align item itu secara horizontal. Maka dia di sini flag end. Kita coba jadi flag start harusnya di kiri ya, ada di kiri boxnya. Nah, kalau center kelihatannya sama aja. Jadi, oke, begitu sih ya. Untuk flash, ya untuk melakukan layouting buat flash, mungkin udah tergambar ya. Nanti kalau kita akan bikin projectnya seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya ini ke bawah ini, berarti kita di boxnya ini menggunakan flex direction kolom ya. Nah, ini juga menggunakan kolom. Nah, di setiap artikel ini kan kita bikin box baru lagi nih. Nah, ini menggunakan flex direction atau Oke, kita coba buat ya. Kita coba buat sekarang project akhirnya. Kita coba buat project akhirnya. Jadi saya juga sempat coba buat ya, sempat coba buat. Ini akan saya hapus ya. Kita hapus aja dari ulang. Oke, style namanya kita hapus ya. Kita delete ya. Biasa bikin folder ya, kalau saya foldernya ini udah ada di sini di source code etc 2. Oke, kita remove folder from project kayak ini, kita seret ya foldernya. Nah, di dalamnya ini ada image nanti bebas ya. Ini pak saya pakai image thumbnail yang lalu ya, thumbnail yang lama ya. Pertemuan pertama kita bikin file index, kita save file langsung. Oke, bikin file harus di sini ya, klik kanan sini, jadi nanti masuk ke foldernya di sini. Kita klik kanan foldernya, terus new file. Kita ctrls atau file save as ya. Index.html. Kenapa namanya index? Karena biasanya tuh HTML yang paling pertama dipanggil itu adalah index. Jika kita udah belajar nanti misalnya PHP ya, PHP itu file yang pertama kali dicari adalah index. Jadi yang awal ya, jika nggak ada index.php maka akan dicari index.html untuk ditampilkan ke browser. Oke, kita pakai index ya, jadi file awal gitu. Terus kita buat baru lagi sini, klik kanan new file untuk CSS-nya. Kita ctrls atau save as di sini bisa.
index.css. Oke, di sini sudah ada 2 file di dalam folder cc2. Seperti biasa kita menggunakan doctype. Nah, tanda seru ini berarti important yang penting. Doctype HTML, tipe file ini, tipe dokumen ini adalah HTML. Kita bikin HTML alamin HTML. Di dalam HTML ada head. Dalam head itu berisi informasi dari website kita seperti title ya. Title, launch flags. Oke, kita hubungkan sekalian dengan CSS-nya menggunakan apa? Link ya. Kalau kalian masih ingat. Oke, ref HTML reference. Jadi dia mereferensi kemana? Referensinya ke CSS, index CSS ya. Index.css. Ya. Relationship-nya atau hubungannya ini style sheet. Kalau kalian mau nambahin tipe juga boleh ya, tapi tipe ini kayak nggak wajib. Tipenya text CSS. Oke ya. Jangan lupa di save ya, terus kita bikin bodinya. Body. Terus di sini baru kita isikan apa ya yang mau kita tampilkan ke browser. Jadi di dalam body ini yang kita tampilkan ke dalam browser. Kita mau tadi di sini kalau kita lihat ya di project kita ini ya, di sini ini ada sidebar ya. Sidebar terus ada main kontennya, konten utamanya. Ini saya desain masih pakai Figma, belum di web ya, jadi belum jadi di web. Oke, jadi kita butuh div untuk sidebar. Div itu apa sih ya? Banyak yang nanya ini div ini apa? Div ini adalah division ya, bagian gitu, division. Misalkan kalian ada eskul ya, acara di eskul kan ada divisi ya, ada divisi keamanan, divisi apalah gitu, ada divisi kebersihannya. Jadi kan bagian keamanan, bagian kebersihan. Nah, begitu juga dengan div, ini ada div sidebar gitu kan, bagian sidebar maksudnya gitu, division ini disingkat jadi div gitu. Div ini jadi adalah bagian ya, division kepanjangannya, sebuah bagian ya, division ya. Ini division, bahasa Indonesianya adalah divisi ya, divisi. Oke, jadi adalah bagian, kita beri class sidebar. Oke, di dalam sidebar ini ada artikel-artikel gini ya, kita bikin lagi nih div, berarti kelas namanya artikel. Oke, di dalam artikel ini ada image ya, pakai tag img berarti kalau image. Source-nya ya, mana image-nya mana? Image-nya ini ada di dalam folder image. Berarti titik slash images ya, image. Thumbnail, saya namanya thumbnail. Thumbnail 1.png, jangan lupa ekstensinya dimasukkan juga. Terus kasih alternative text. Jadi alt ini berfungsi adalah ketika gambarnya tidak ada ya, ketika gambarnya tidak ada atau misalnya koneksinya tidak stabil seperti lambat gitu, jadi akan ditampilkan terlebih dahulu teks ini, thumbnail. Jadi image-nya nanti kalau sudah berhasil di load, jadi thumbnail dulu gitu, akan ditampilkan teks thumbnail. Itu bebas ya. Terus oke dah, begini dulu ya kayaknya. Terus kita buka di browser dulu dah. Ini kayaknya belum ada tampilan apa-apa ya, karena kita baru cek doang ada teks yang kita mau tampilkan di browser aja. Ya, ini udah berhasil apa tuh. Hapus dah. Caranya kalian bisa seret langsung ya. Seret itu dari ini indeksnya.
Nah, seret aja. Jangan diklik, jangan diklik. Aduh, keklik ya. Ini keklik ya, kalau nggak salah. Oh, ini baru tampil apa? Ini gambarnya, karena gambarnya gede baru gambarnya aja. Ya. Atau kalian klik aja sini. Kalau nggak mau seret, kalian klik sini URL lokal kalian. Klik di sini tempel, terus nama filenya apa? Index.html sama. Oke, benar titlenya Lone Flex ya, titlenya ini. Title Lone Flex. Mungkin ini gambar kita komen dulu ya. CTRL slash ini kita komen biar ini nggak kelihatan gede banget ya. Jadi kita kasih styling dulu, ini bintang berarti semua elemen kita kasih ya. Nah, setiap elemen kita kasih padding 0, kita kita jadiin default dulu 0 semua ya. Jadi tanda bintang itu semua. Terus di body ini ya kita beri height-nya 100 VH ya. VH ini viewport height. Viewport ini maksud tampilan browser ya, yang putih ini namanya viewport, terus tingginya kalau height bagiannya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tinggi browsernya. Terus di sini kalau kita lihat dia ada warnanya nih, belakangnya backgroundnya. Kita lihat warnanya ini, kita copy background color, EFF ya, colornya. Terus oke, di sini kalau kita lihat ya ini displaynya raw ya. Di body ini display raw karena di sini satu, ini item 2 kan gitu. Jadi kita pakai display flex. Kalau raw directionnya itu udah otomatis ya raw, jadi kita nggak usah kasih flex direction raw gitu, kita langsung aja ngatur apanya gitu. Tapi kalau di sini kita lihat ini kan dia full semua ya, kita nggak usah kasih justify gitu karena kita nggak mau ketengahin atau mau tampil karena nanti full layar. Defaultnya justify content juga defaultnya itu flex start ya, dari kiri jadinya dia. Begitu juga dengan align item saya dari atas kalau raw. Oke, udah benar. Terus di sini kayak ada jarak ya antara setiap elemen gitu ya. Ini namanya padding, kalau dari bodinya kita kasih padding aja. Oh iya, kalau ini urutannya nggak masalah ya, kayak misalnya padding kita taruh bawah gini ya, di body display atau paling bawah ini nggak masalah, tapi biar rapi biasanya itu padding tuh di bawah height gitu. Paddingnya ini kita lihat sini, kalau pengen lihat berapa jaraknya antara elemen ini dengan elemen ini ya, kita pakai alt, pencet ditahan altnya, kita arahin kursornya ini. Ya, antara elemen ini 24, antara ini 25. Ini kayak nanti 25 aja ya, nanggung. Berarti 25 ya paddingnya. 25 pixel. Oke deh. Bagus ini kayaknya. Terus tadi setbar ya. Setbar kita tuh setbar. Kalau set class itu pakai titik, setbar jadinya. Oke, di sini setbarnya. Oke. Di sini ada border radius. Border radius ini kayak tumpul gini kan ya. Tapi kita nanti ya width-nya aja dulu, kita lihat width-nya 350 pixel. Oke, di koma jangan lupa height-nya 100% aja biar full lama ini layar 100%. Ya kan dia full ini, karena kalau 100% dia nggak sampai full sampai bawah, jadi karena tadi udah kita kasih padding jadi nggak sampai full bawah, jadi nanti sesuai lah kayak gini. Terus tadi ada apa ini, border radius ya, background dulu, background color putih itu FFF hexadecimalnya. Terus ada border radius berapa ini tadi, kalau nggak salah 10 ya, 10 border radius 10 pixel.
Terus dia displaynya apa nih? Displaynya flex ya. Displaynya flex, terus flexnya directionnya kalau ini aja biar rapi. Flex, flex direction arahnya ya direction kan. Kalau kolom, oke aman ya aman. Terus kita mau nggak kita lihat dulu kalau nggak ya perubahannya. Oh, jadi kan ini bisa di scroll begini ya. Oke, ini bisa di scroll karena padding ini dianggap nambahin 25 px, tapi kita mau nambahin pakai box sizing ya. Nanti kalau yang belum paham box sizing bisa lihat di WT School ya, dokumentasinya ada. Box sizing jadi border box, jadi nanti nggak scroll begitu. Nah, bagus ini, bagus banget ya. Oke, terus artikelnya, setiap artikel width-nya itu untuk ngambil artikel berarti sidebar dot artikel tadi nama kelas jadi pakai titik. Artikel width-nya width width persen. Oh iya tadi kayak ada jarak juga ya antara ini. Nah ada jarak nih. Ini berapa nih kira-kira kita lihat. 10 jaraknya antara sidebar dengan artikel di dalamnya. Jadi kita kasih sini di dalam sidebarnya padding. Padding 10 pixel. Koma. Ya belum kelihatan ya. Hmm, ini gambarnya kita tampilin aja deh. Oh, apa gambarnya masih gede gini? Ini kita belum atur ini width height gambarnya ya. Di sini kita kasih display juga, display raw ya. Display flex terus flexion raw maksudnya. Flex direction. Flex direction raw udah default ya. Oke, kita kasih display flex aja. Oke. F5 refresh dan lupa di save yang tadi ya. Kita tutup gambarnya dulu deh. Ini hacknya auto aja. Yang artikel auto jadi dia menyesuaikan sesuai konten di dalamnya. Artikel img widthnya berapa ya, kita lihat di Figma 150 height-nya berapa. Oke, tadi ada border radius untuk mengatur lengkungan gitu. Coba nih lihat kalau ada border radius ini ya, si sudutnya ini lancip. Kalau kita kasih border radius 10 pixel, nah sudutnya nggak lancip jadi bagus. Oke udah bagus ini. Nah, kayaknya teksnya ya, jadi dalam artikel ada teks tapi ini ada 2 teks. Nah ini bisa kita gabung, kita bisa nulis begini nih. L dan CSS. Nah, jadi kita nggak bisa nulis kayak begini ya, IMG, soalnya nanti kebaca ya, jadi nanti jadi raw dia, karena artikel ini raw baris ya, berdasarkan baris. Ya jadi raw ini ya, nggak di bawah. Jadi kita masukin ke dalam box lagi. Bikin box baru aja kita. Bikin bagian baru ya, pakai div. Kelas
text box gitu kali ya, text box. Kita naikin deh. Biar kalau ini baru bisa. Tapi ini kan belum kita atur ya. Oh, mungkin bawah gini. Belum kita atur ininya. Text box-nya belum kita atur. Kita atur width-nya fullin aja kali ya width-nya. Jadi kan ini kita udah ya netepin 150 px. Jadi ini width 100% ini akan mengisi sisanya gitu. 100%. Oke, displaynya flex direction ya. Kalau apa lagi? Udah. Oh ini jangan pakai H1 ya, heading 2 aja. Ke heading 2. Heading 1 tuh untuk judul benar-benar ini. Jadi H1 itu boleh dipakai untuk satu aja. Setiap halaman boleh dipakai satu H1-nya. Heading 1 kalau judul 1, judul utama. Kalau yang judul ini jadi di dalam ini jadi kayaknya heading 2 aja. Walaupun nggak ada error ya. Walaupun nggak ada error kita mengedit satu banyak nanti tuh sesuai standar aja jadinya. Oke ya, terus selanjutnya ini kita atur ininya, konteksnya 14 bold. Size 14 pixel. Font white-nya ketebalannya bold ya. Font white itu berat. Oke, udah bagus. Ini ada dua. Untuk pack-nya sendiri itu nggak bold, di font size-nya aja. Font size 14 pixel. Ini kayak tadi kan ke tengah ya. Kita center. Pasti apa ini text box-nya? Kalau dia kan ini kolom ya. Arahnya kolom berarti yang berseberangan itu adalah line. Apa yang berseberangan? Kita mau atur vertikal ya, vertikal. Vertikalnya ini ke tengah gitu. Berarti kalau kolom kan udah vertikal berarti justify content center. Bukan lawannya. Nah, ini kayak ada jarak ya antara ini. 15 jaraknya. Berarti kita kasih di antara textbook ini margin left 15 pixel. Oke. Udah jadi ini artikelnya nih. Kalau kita copy nih artikelnya. Dia udah berhasil tapi dempet banget. Kita kasih margin bottom berarti setiap artikel. Setiap artikel kita kasih margin bottom 10 px saja. Nah, copy lagi coba ya. Jadi ada 3 nanti artikelnya. Save, jangan lupa ya di save. Refresh, oke. Jadi, terus main konten ya sekarang. Konten utamanya. Kita bikin nih, kita hapus ya jadi satu. Dengan terlalu banyak kodenya, ya, jadi nggak pusing gitu. Class main konten ya. Jadi di sini dalam main konten ini ada gambar yang besar. Ada P. Jadi kita susun dulu deh. IMG ada IMG, SRC-nya sama aja berarti ya source-nya. Image
thumbnail 1.png, jangan lupa kasih alt kalau misalnya terjadi error pada gambarnya. Nah, di bawahnya ada heading 2, belajar HTML and CSS di sini. Terus ada tag P ya tadi, ini kita copy aja, ini kita copy P-nya. Oke, rapin dulu, rapin. Ini kontennya kalau isi bebas ya berarti ya. Oke, udah jadi. Ini dulu. Gambarnya seperti biasa ya, gambarnya terlalu over gitu. Kalau mau nilai awal, kalian kasih nilai awal di atributnya. Berapa ya nilai awalnya, sesuai yang di desain figma-nya aja ya. 400 width-nya. Kalau nggak width-nya aja. Width-nya. Dan width 400 langsung sampai pixel. Kalau udah otomatis pixel. Nah, kalau kita atur width, nanti dia hack-nya otomatis tuh. Dia bakalan kalau width 400 bakalan semanet tingginya. Dia atur otomatis. Ya, seperti biasa, ini di main konten kita kasih width-nya, kayak kita width-nya jangan ngambil di sini ya. Ini 942. Takutnya kalau misalnya ukuran layarnya kan ada yang beda-beda gitu kan. Kita kasih 100% aja, jadi kayak sisanya gitu. Kan karena di sini di artikel di setbar kita udah ngasih fixednya nilai yang tetap gitu 50 px, jadi yang sini kayak nilai relatif aja jadi 100%, jadi sisanya yang dipakai gitu. Hacknya 100% sama background color FFF ya. Oh, ada radius, jadi ada radius full pixel. Oke, terus apa lagi? Oke, kayak display flex ya, ini belum titik koma. Flex direksinya apa nih, kolom ya, paling ke bawah gitu. Coba deh, kalau biar kalian lihat dulu deh, kalau nggak dia row, jangan dia row ini flex directionnya ini jadi kolom. Nah, baru jadi kolom. Terus kita pengen ketengahin ya, ininya secara horizontal. Nah, ini kolom ya. Kalau kita mau ketengahin secara horizontal, berarti apa? Pakai yang berlawanan. Kan kalau kolom ini berarti vertikal. Lawannya vertikal itu horizontal. Berarti kan kalau kita yang sama ini ya, sesuai dengan flex direction, itu justify content. Mengatur sesuai direction itu justify content. Nah, ini bakalan, jadi dia ngatur secara vertikal ya, justify kontennya. Nah, untuk lawannya gitu, lawannya pakai line items, enter. Lawannya berarti horizontal, secara horizontal dia ngatur. Oke, udah hampir jadi. Oh, ini kayaknya kan ada ini ya, jarak ya antara setbar dengan main content seperti main. Jaraknya berapa ya? Chat alt 25 lah ya. Kita ngasih margin right aja ya, margin kanan. Margin kanan di setbarnya 25 pixel. Oke, nah terus ini kan nggak mepet begini kontennya. Lihat 50 pixel ya ternyata ini jaraknya. Oke, di padding kontennya ini 50 pixel.
Padding dengan content. Oke men, ya. Ini antara ini 40 sebenarnya tuh nanggung ya, 50 aja sekali ya. Oke, main konten udah, terus kita tuh gambarnya ya. Image sih baru tadi UTX tadi ya. Bentar, oh mau. Main konten EFG. Kenapa dia nggak mau kita inspect coba? Coba kasih widthnya dulu deh. Itu tadi 400 pixel yang nah, kayaknya nggak usah biar jadi gambar ini nggak gepeng gitu kan. Ini mungkin gara-gara kita kasih ini di sini ya, width. Nggak tahu ini. Oke, nggak biasa. Pengaruh, pengaruh. Hmm, begitu tadi 10 pixel. Oke, ntar aja ya. Kita margin bottomnya. Margin bawahnya dong. Nah, heading 2. Bottom 20 pixel. Font size 16 pixel ya tadi kalau nggak salah. Size-nya 16 pixel. Oke, untuk color tadi kalau yang ininya itu kalau nggak salah tadi 34 34 34. Jadi kayak hitam, nggak terlalu pekat hitam. Wah, ini kenapa ini mengecil nggak jadi 300 lagi. Oke, dia menciut ya, jadi untuk tidak menciut kita menggunakan flex ring di dalam ini. Flex ring 0 0 pen mungkin known. Dia menciut soalnya set barnya. Bentar, dia menciut banget ya, no. Dia menciut. Oh no, benar tadi. Cuman awalnya di dalam ya. Jadi set bar ini nggak boleh ciut pakai flex ring. Sering ini harus ciut. Ya, mengecil gitu, menyusut. Ya, sering aja dong. Waduh, kalian. Kalian cari ya di Flatpix kalau ada flex ring ya. Ini bagian dari flex juga. Jadi bagus. Oke, udah bagus semua ini. Oh, ini sini kayak ada jarak berapa senti gitu ya di headingnya. Ada aja margin bottom ya, margin bottom ya. 5 px mungkin. Bentar, kita refresh. Oke. Oke sih, udah bagus ini. Ini kalau kalian mau kasih jarak ini kasih BR aja ya, kasih BR. Kasih BR di mana nih? Di sini BR. Kasih BR lagi.
biar dia nge-break gitu. Ini udah paling bawah. Sip dong, ayo dong. Belum save kah? Oh iya benar ya, ternyata dia nggak berpengaruh. Di flex dia nggak berpengaruh breaknya ini. Kalau mau nanti kalau yang kasih span ya, kalau yang kasih span atau margin bottom ya, ya enggak kalau yang kasih span berarti kasih span di sini, terus kasih margin bottom nih. Span, siap span dia ini apa? Oh iya, untuk ini kan ada tab-tab, ada jarak antara dari kiri kanan, ini nggak berpengaruh untuk HTML. Jadi kalau ada nanya fungsi tab itu untuk biar nggak susah nyari nyari tag selanjutnya. Oke, tapin dulu bentar. Oke, sini sepan nggak usah ya kayaknya udah akhir. Udah sampai bawah. Ini ada di dalam dalam di main content main content sepan gini nomornya. Sepan margin bottom 10 pixel. Oke, kita lihat aja. Belum di save, jangan lupa. Oh iya, lupa ya, karena tag PI ini adalah displaynya inline ya. Kita ubah dulu display PI ini jadi blok lah minimal. Atau inline block ya biar bagus ya inline block. Jadi nggak ada kelemahan. Inline block. Oke, oke, masih nggak bisa ini. Displaynya inline block juga. Save jangan lupa. Nah baru bisa kan. Nah jadi display untuk teks ini ya, untuk yang biasa digunakan untuk teks ini di defaultnya itu inline, jadi kita ubah dulu kalau mau ubah 20 bisa. Udah bagus deh. Untuk tadi buat radius pada image kenapa nggak bisa? Ya, coba inspect aja deh. Apa ini nggak bisa? Oh, main. Ini bukan titik koma tapi titik dua. Oke, astagfirullah nggak kelihatan masa. Nah, mantap ya. Oke, ini udah mantap. Coba ini kita tambahin aja biar bagus. Jadi harus mirip sama desainnya kita. Ada 4 kalau nggak salah. Oke ya. Nah, desainnya kita lihat. Mantap nih. Salah. Kita lihat. Ini ada internet ya kayaknya. Oke. Mirip banget lah ya. Udah mirip banget apa yang kita buat. Jadi nanti kalian coba cari tahu sendiri atau bagaimana. Kalau kita klik nanti dia bakal nampilin ini kan gambar nanti beda-beda. Konten artikel beda-beda kalau kalian klik nampilin ini gitu. Kalian klik tampil, kalian klik beda-beda. Oke, kayaknya cukup ya pertemuan kali ini. Sekian. Jangan lupa jangan ini ya, jangan copy paste untuk project akhirnya ya. Karena kerjakan sendiri. Nanti saya akan kasih slidernya kalau misalnya butuh. Oke, sampai di sini
sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.